صلى على محمد. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, bulan yang dilahirkan manusia pilihan Rasul akhirul zaman. Di tanggal dan di bulan ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita umat-umat yang dicintai oleh Rasulullah. Buktinya kita hadir di tempat ini. Kita datang, kita duduk, kita baca maulid bersama-sama memperingati junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti beliau yang memberikan syafaat nanti di yaumil akhir, yang memberi syafaat nanti di alam mahsyar, ketika manusia dikumpulkan seluruh dunia dari yang zaman Nabi Adam sampai yang zaman kiamat, kumpul semuanya untuk ditimbang pahalanya, ditimbang amal kebaikannya, ditimbang dosa-dosanya. Kecuali orang-orang yang selamat. Siapa orang-orang yang selamat? Orang-orang yang selamat itu adalah mereka yang mahabbah dengan Nabi Muhammad. Man ra'a kawajahal al-yas'ah. Menatap saja sudah bahagia melihat Nabi Muhammad. Begitu pula kita yang hadir di tempat ini, mendengar maulid saja sudah senang. Tadi kita baca maulid, man ra'a wajah kalian ya karim al-walidaini qauduna safil mubarak wirduna yawman nusyuri. Begitu menatap wajahnya Rasulullah, senangnya bukan main. Begitu kita melihat keluarga orang tua kita yang sudah lama tidak berjumpa, kita melihat wajah orang tua kita, bagaimana kita menatap wajahnya Nabi Muhammad. Jangan jauh dari Rasulullah, karena Rasulullah itu yang memberikan kita itu kenal kepada Allah. Kalau di Syekh Abu Bakar bin Salim, setiap beliau jalan, ini ulama soleh, beliau setiap jalan saja, jalannya itu sambil berdakwah. Gak usah ceramah ke sana ke sini, jalan saja sudah dakwah. Ya Rabbana ya Allah, ya Tuhan yang mempunyai kota Mekah dan Madinah dan seluas-luasnya dunia alam semesta, kenalkan dan dekatkan kami ini kepada Nabi Muhammad. Karena lewat Nabi Muhammad ini kita bisa masuk surga. Karena kita dekat dengan Nabi Muhammad ini kita bisa berjumpa dengan Allah. Kita mau berjumpa dengan Allah, butuh tangannya Nabi Muhammad untuk membimbing kita bawa kepada Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, kata Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad SAW, ini umatku yang soleh, yang selalu menyayangi dan mengingat diriku. Diajak ke hadapan Allah.
Karena kita itu sayang dengan Nabi Muhammad, karena kita dekat dengan Nabi Muhammad, kita memperingati hadir dan doa, selawat dan salam, maulid, memperingati maulidnya Nabi Muhammad. Kita memperingati ini lahirnya orang yang begitu dahsyat, yang karena beliaulah Allah ciptakan ini surga, yang karena beliaulah Allah ciptakan ini bumi. Laulaka mahalakku aslaka. Kalau bukan karena Rasulullah, buat apa lagi Allah ciptakan surga? Apa surga itu buat kita? Bukan. Surga itu kepunyaannya Nabi Muhammad, bukan kepunyaan siapa-siapa. Kalau kita masuk ke mall yang punya orang Cina. Kalau kita masuk ke Republik Indonesia, ada presidennya, ada polisinya, ada jenderalnya. Kalau kita masuk ke surga, mesti minta izin kepada Nabi Muhammad karena beliau yang punya. Allah ciptakan surga itu untuk Rasulullah. Karena Rasulullah inilah kita bisa menggapai surga dengan rahmatnya Allah. Kalau nggak lewat Nabi Muhammad, kita nggak kenal agama. Kalau nggak kenal Nabi Muhammad, kita nggak kenal sama Tuhan. Makanya sayangilah Nabi Muhammad itu, yang karena beliaulah kita jadi kenal kepada Allah. Kita nggak sembah patung kita nggak sembah. Kita nggak sembah pejawen, pohon-pohonan, batu-batuan. Kita nggak sembah. Kita nggak sembah anaknya Tuhan, kita nggak sembah bapaknya Tuhan, kita nggak sembah neneknya Tuhan, kita nggak sembah mboknya Tuhan, kita nggak sembah neneknya Tuhan, kita nggak sembah itu. Yang kita sembah itu Allah. Yang Tuhan ini cuma satu, yaitu Allah. Satu-satunya. Dia bukan manusia, dia bukan malaikat, dia Tuhan, itu Allah. Tidak seperti makhluk yang diciptakannya. Bagaimana sih Allah itu? Saya tanya di sini, siapa yang mau mati? Saya yakin gak ada yang mau mati. Mau melihat Allah? Mau? Allah Maha Suci lagi Maha Penyayang. Kalau kamu mau berjumpa dengan Allah, jangan sampai ada kotor di dalam perut. Jangan sampai masih bau jigong mulutnya mau ketemu sama Allah. Jangan sampai masih bau pesing ini celananya. Jangan masih bau kotoran mau berjumpa. Mati dulu, karena mati itu orang suci. Karena roh itu suci. Makanya ketika manusia itu meninggal itu bukan artinya meninggal, tetapi artinya meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia, pergi menghadap kepada Allah. Irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah wadkhuli fi ibadin wadkhulil jannati. Berangkat kalian sama-sama berjumpa kepada Allah, membawa kebaikan kalian, membawa agama Islam kalian. Lihat, bawa dan tunjukkan kepada Allah pahala-pahala itu. Kita angkat pahala-pahala kita seperti kita angkat bawa barang besek, sembako, kita bawa jajanan, kita bawa barang-barang, kita bawa seperti itu pahala kita. Begitu pula dosa kita benteng itu dosa kita. Ada yang diseret, ada yang dipikul seberat bumi dosanya, tetapi karena dia tidak mensyariatkan Allah, dia mati dalam keadaan Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, Tuhan saya itu cuma satu, Tuhan saya Allah, Nabi saya yaitu Nabi Muhammad. Mati, dosanya sebanyak bumi, beratnya seberat bumi, masuk surga karena dia tidak mensyariatkan Allah.
Seburuk-buruknya manusia di dunia ini adalah manusia yang tidak dibukakan hatinya, tidak mendapatkan hidayah, hatinya sempit, susah, gelisah. Kalau ada acara maulid, kalau ada acara tahlil, kalau ada acara zikir, nggak mau, malas, capek. Nah, akhirnya mulai hatinya keras. Dari nggak mau baca maulid, dari tidak mau hormati Nabi Muhammad, mulai hatinya keras. Sama Tuhan nggak mau sholat, nggak mau ibadah. Ngapain sholat? Sama Tuhan sudah mulai tinggi hati, sombong. Mulailah sombong. Sama manusia dia hormat karena dia mau uang. Sama manusia dia hormat karena dia mau pangkatnya, supaya jadi presiden, supaya jadi menteri, supaya jadi bupati, supaya jadi gubernur. Tetapi sama Tuhan dia nggak ada hormat. Untuk kita di sini orang-orang yang dihormati Allah. Rasulullah melihat kita di atas kolong langit ini yang kita berada di dalamnya. Nabi Muhammad melihat satu-satu mukanya bapak-bapak ini. Ada yang mukanya bentuk kayak jengkol, ada yang kayak tempe. Tapi Nabi Muhammad lihat itu dan Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah, itu umat saya, itu orang ahli surga nanti bersamaku nanti di surga. Karena dia sayang kepada saya, karena setiap ada acara maulid dia datang menghormati kelahirannya saya, kelahirannya Nabi Muhammad. Kita memperingati orang yang sangat agung, orang yang lebih hebat daripada presiden, orang yang lebih hebat daripada raja, orang yang lebih hebat daripada orang di dalam di seluruh dunia manapun. Tidak ada yang bisa menandingi Nabi Muhammad ini, tidak ada yang bisa. Kalau kita masih berdarah bisa keluar, kalau kita kena masalah bisa menyelesaikan masalah, kalau kita nggak ada uang kita bisa kerja dapat uang. Tetapi kalau masuk surga kita butuh lewat itu orang, Nabi Muhammad namanya. Nggak ada orang yang bisa keluar dari neraka tanpa lewat tangannya Nabi Muhammad. Nggak ada orang yang bisa masuk surga tanpa lewat tangannya Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang bisa berjumpa dengan Allah tanpa lewat Nabi Muhammad itu. Makanya orang kalau mau sehebat apapun dia sesoleh apapun, sealim apapun dia, zuhud dia, tawadu dia, baik sekali, baik semua. Tetapi dia nggak mau maulid, dia bid'ahin maulid, dia nggak suka sama Nabi Muhammad. Paling buruknya manusia lebih buruk daripada sampah. Makanya kita ini orang mulia. Ini bapak-bapak ini matanya sudah belekan semua, ini ngantuk. Ini yang sebelah sini juga, yang dari timur, barat, selatan. Hebat ini Jakarta ya. Jakarta tempatnya di mana? Sunter. Di Sunter. Hebat, orangnya soleh dan soleha. Saya kira di Jakarta sudah nggak ada lagi orang soleh dan soleha. Rupanya masih banyak orang yang soleh dan soleha itu. Buktinya sampean ini. Saya perkenalkan, nama saya Habib Muhammad Waliullah bin Habib Sanggaf bin Mahdi di Syekh Abu Bakar. Marganya saya di Syekh Abu Bakar. Saya dari Parung Bogor. Dari Parung Bogor. Di sini banyak murid-muridnya saya. Banyak murid-muridnya almarhum Habib Sanggaf. Salah satunya Pak Kiai Ustaz Warna. Iya. Pak Kiai, para kiai ulama, cendekiawan, Pak Ustaz, Pak Haji, Ibu Haji, Ibu Haja, semuanya terima kasih banyak saya disambut dengan gembira. Kepala desa serta kepala Pak Lurah Jakarta juga makasih banyak boleh hadir bikin acara maulid. Iya, supaya kampungnya barokah. Insya Allah kampungnya jangan minta kaya, jangan.
tapi minta selamat, minta selamat dunia dan akhirat, minta selamat di dunia, selamat di surga, sampai surga selamat. Amin. Ada orang yang kaya uangnya itu lebih besar daripada rumah ini, banyaknya. Ada yang uangnya sampai 2 kilometer, banyaknya uangnya, tetapi nggak selamat dia. Dia nggak dapat hidayah, kasihan. Dia nggak dapat itu Islam, kasihan. Dia mati dalam keadaan tidak muslim. Dia dapat dunia, tapi di akhirat tidak dapat. Ada yang miskin di dunia, tapi dapat di akhirat, dapat surga. Ada yang dapat dua-duanya, kaya dapat, surga dapat. Orang-orang yang bejo. Saya dari pesantren Al-Asyriyah Nurul Iman Parung Bogor, pesantren gratis terbesar di Indonesia. Kalau ada anak-anak Jakarta yang mau mondok ini, lewat beliau, nanti beliau yang salurkan ke pondok saya. Mondok biar kenal Tuhan, supaya kenal agama, supaya banyak lagi nanti ulama-ulama yang bikin panggung acara-acara maulid seperti ini. Betul. Supaya kita ini lebih dekat lagi dengan Nabi Muhammad. Di sini nggak ada yang mimpi Nabi Muhammad kan? Belum pernah mimpi Rasulullah itu seperti apa mukanya Nabi Muhammad itu, orangnya ganteng apa bagaimana? Belum kan? Kenapa belum? Kurang cintanya kepada Rasulullah. Ibu-ibu juga, kenapa belum? Kalau mimpi artis, tiap hari mimpi artis, oh ganteng benar dia. Tetapi mimpi Nabi Muhammad nggak ada, karena masih kurang cintanya, masih kurang mahabbah di Rasulullah, masih kurang mahabbah. Makanya kita dekat dengan Nabi Muhammad. Kalau kita dekat sama orang kaya, kita dibantu ekonominya. Kalau kita dekat Nabi Muhammad, kita dibantu pahalanya. Begitulah kalau kita punya banyak teman, banyak yang mendoakan. Kalau kita hidup di dunia ini, kita cari apa sih yang sudah kita dapatkan? Apalagi yang kita harus cari? Semuanya sudah cukup, semuanya sudah sederhana, sudah banyak, sudah kaya. Apalagi yang kita cari? Coba Bapak, apa yang kita cari lagi di dunia? Sudah, uang sudah ada, mau mobil sudah ada, mau jalan-jalan keliling dunia sudah ada. Hah? Apa yang kita belum dapat? Apa yang kita mau cari lagi? Apa? Ridhoan Tuhan, ridhoannya Allah, ridhonya Allah, itu yang kita cari. Buat apa lagi cari kalau sudah banyak uangnya? Buat apa lagi kalau cari? Sudah cukup hidupnya, sampai segitu ya sudah mentok. Kita cari ridhonya Allah, sama-sama kita hadir ini mencari ridhoannya Allah. Ya Allah, ridhoi saya ya Allah, sayangilah saya ya Allah, cintailah saya ya Allah, kasihlah hati ini selalu cinta kepadamu ya Allah. Jangan hati ini menjadi keras seperti kerasnya batu, yang kalau dibacakan zikir, baca selawat, kalau disuruh sholat susah. Jadikan hati ini hati yang lembut, hati yang selalu menyayangi dan mencintaimu ya Allah. Jadikanlah kami ini hati yang selalu dekat kepadamu ya Allah, hati yang selalu sangka baik kepadamu ya Allah, hati yang selalu ingin dekat dengan junjungan Nabi Muhammad SAW ya Allah. Cintai kami ya Allah, lindungi kami ya Allah, sayangilah kami ya Allah, cukupkan kami punya rezeki ya Allah, serta berikan kami keselamatan ya Allah. Gitu. Selamat, orang yang selamat. Makanya agama kita Islam artinya selamat. Siapa yang masuk di agama Islam selamat dia. Selamat.
selamat kamu Fulan, selamat kamu Abdullah, selamat kamu wahai Muhammad. Begitu. Selamat. Mau urusan di dunia dia miskin, kayak dia gembel, kayak gak ada urusan. Kalau dia kaya dia nggak selamat juga nggak ada gunanya. Kalau dia gembel dia miskin dia nggak selamat juga nggak ada gunanya. Kita cari selamat. Kita cari keselamatan atina fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa-doanya kiai kita itu, ulama kita. Sudah jam berapa? Hah? Biasa selesai acara jam berapa? Walah jam 11. Kelamaan. Ibu-ibunya udah dimawat kok. Matanya. Bapak-bapaknya udah digawat. Ada satu cerita orang yang soleh dan orang yang kaya. Orang kaya ini sibuk dengan dunianya. Orang yang soleh ini sibuk dengan kehusyuan beribadahnya. Tetapi orang yang soleh ini miskin hidupnya. Sedangkan orang yang bekerja yang keras mencari dunianya, Allah kasih kekayaan kepadanya. Sudah besarlah mereka, selesai dari pesantren mereka keluar mencari kehidupan masing-masing. Ketika mereka sudah menggapai kehidupannya sama-sama, masing-masing sendiri-sendiri sudah mendapatkan kehidupannya, si kaya ini tidak terasa mengumpulkan banyak uang dan hartanya. Sampai dia mati pun dia tak tahu dia itu sudah mati. Wah, saya itu sudah mati. Saking sibuknya sama dunia. Lagi enak-enak naik motor nih, dihajar sama bajai gitu. Jepret. Ente. Bangun-bangun nggak terasa sudah mati rupanya. Akhirnya yang kaya ini gak terasa dia mati. Lalu yang kaya ini menuliskan wasiat dan doa. Tolong wahai saudara-saudaraku, anak-anakku, doakan aku yang berada dalam kubur ini, temani aku supaya saya ini bisa selamat. Karena saya punya banyak teman di dunia, saya banyak saudara, saya banyak anak di rumah, bisa membantu saya kalau saya mati. Akhirnya dia mati. Sang anak dan teman-temannya gak ada yang mau menemani dia yang sudah mati ini di dalam kuburan. Gak ada yang mau. Afala ya'lamu idza u'sira ma fil kubur. Wahai manusia, hari ini orang yang sudah mati sedang apa sih dalam kubur? Akhirnya sang orang yang soleh ini, membaca wasiat itu dan mau cobalah menemani dia yang ada di dalam kuburan ini selama sehari semalam. Pegangnya tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Ini yang mati, subhanallah, subhanallah. Datang malaikat mungkar dan nakir. Malaikat bertanya, wahai fulan. Ini orang soleh ini dengar ini. Wahai fulan, kamu lakukan apa kekayaan kamu di dunia? Kamu gunakan kakimu buat apa dengan berjalan di atas bumi Allah? Kamu gunakan tanganmu buat apa? Kamu gunakan matamu buat apa? Kamu gunakan kepalamu buat apa? Kamu gunakan kupingmu buat apa? Kamu gunakan mulutmu buat apa? Kamu gunakan hidungmu buat apa? Semua ini ditanya sama malaikat. Ditanya. Hartanya terakhir. Hartanya buat apa? Wah, hartanya saya banyak, ada biliun, triliun. Kamu gunakan buat apa? Hitung dulu. Dari satu perak, 20.000, 100.000, 100 juta, 10 miliar, 20 miliar, 100 miliar, 1000 miliar, 1 triliun, dihitung satu-satu, nggak habis-habis. Sampai kiamat, nggak habis-habis. Lalu malaikat melihat orang yang soleh ini sedang berzikir di kuburan temannya.
Malaikat lihat sedang opo iki sampean, sedang baca selawat, sedang bacakan zikir buat teman saya yang sudah mati ini. Sedang saya bacakan doa mereka supaya dia itu selamat hidupnya, supaya nggak dimasukkan ke neraka dia. Oh begitu kata malaikat. Lalu malaikat bertanya kepada sang ulama itu, kamu gunakan apa itu tasbihmu selama hidup di dunia? Wahai malaikat, saya tidak punya harta, saya tidak punya rumah, saya tidak punya uang yang banyak. Yang saya punya cuma tasbih ini. Ditanya sama malaikat, kamu gunakan apa ini tasbih ini? Itu baru tasbih, bayangin. Apalagi kita simpan itu sendal gosokan, dompet-dompetan, harta rampokan, uang korupsi. Tasbih saja ditanyain buat apa tasbihnya kamu gunakan, buat berzikir. Selain itu buat berzikir, selain itu buat berzikir. Terus ditanya sama malaikat, cuma tasbih doang yang saya punya, nggak ada lagi. Ditanya terus sama malaikat. Begitu amanah. Kalau dikasih amanah sama rakyat, jaga baik-baik amanah itu. Kalau dijadikan ulama, dipilih sama umat, udahlah, udah suruh berhenti nih berarti ya. Kalau apa saya lupa lagi. Mana? Ini kayaknya ketularan sama ibunya ini jadi lupa ini. Betulan lupa apa? Nah, amanah berarti. Kalau disuruh pegang uangnya orang-orang rakyat, jaga rakyat punya uang dengan baik. Kita bayar pajak kok. Ya kan di sini bayar pajak kan semua. Kalau disuruh pegang uangnya kaum muslim, orang miskin, orang susah, kita harus jaga dengan baik. Semua nanti akan diminta pertanggungjawabannya kepada Allah. Kamu gunakan hidup kamu buat apa? Alhamdulillah saya gunakan hidup saya dengan berdakwah, mengajarkan ilmu kepada orang-orang, mengajarkan ilmu kepada umat-umat, mengajarkan zikir, mengajarkan sholawat, mengajarkan sholat, mengajarkan ilmu agama. Nih bagus, anak-anak santri Nurul Iman. Siapa namanya? Paris. Insya Allah jadi kiai besar. Di sini semua anak-anak soleh. Ini ibu-ibu ustazah yang hebat tadi baca wirid apa namanya? Ratibul Al-Hadad ya. Ya, baca Ratibul Al-Hadad. Ini apalagi majelis Hilyatul Ummah, insyaallah. Jadi almarhum Habib ini memberikan wasiat kepada Pak Kiai kita, saudara kita, Pak Kiai, warna hidupnya selalu berwarna, kadang merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Beliau dengan amanat almarhum Pak Kiai ini kemana ini ngomong-ngomong? Sembunyi di mana ini? Sembunyi di dalam gua. Di mana Pak Kiai kita? Subuh lagi zikir, memberikan selawat, salam dan doa kepada gurunya Habib Sagaf. Jadi beliau membikin ini majelis taklim Hilyatul Ummah, perhiasannya umat. Ini semua ini perhiasan. Kalian ini perhiasan semua. Orang-orang Islam ini perhiasan. Kalau sudah tidak ada orang Islam di dunia ini, Allah nggak ada ciptakan lagi dunia, dihancurkan dunia, dikiamatkan. Buat apa lagi dunia? Ya enggak? Karena ada dunia, karena adanya orang Islam, karena adanya Nabi Muhammad. Buat apa sih Allah ciptakan orang-orang yang jelek-jelek begitu? Udah jelek, dosa mulu, maksiat mulu, bajingan tengek lagi. Terus maunya masuk surga. Terus maunya kaya. Kaya akhirnya mencuri. Sudah mencuri di penjara. Sudah di penjara dipentung.
Allah ciptakan surga itu untuk orang-orang ini seperti kita, orang-orang Islam. Makanya orang Islam itu harus baik, karena Islam itu mengajarkan dengan betul sempurnanya, semuanya sudah diajarkan. Dari potong kuku, jangan lupa sunnah potong kuku hari Jumat. Jangan lupa gunting rambut nanti di hari Rabu, karena orang-orang soleh itu potong rambutnya di hari Rabu. Jangan lupa mandi sebelum sholat Jumat, mandi niat Jumat. Jangan lupa kalau junub mandi junub. Jangan lupa sunat. Islam tuh mengajarkan dari yang kecil-kecil tuh. Jangan lupa sunat. Terus jangan lupa apa lagi? Kalau punya anak, dimerdekakan anaknya dengan potong kambing 2 ekor, dirayakan, dibacakan doa supaya anaknya selamat, didoakan, diberikan makan buat orang-orang miskin. Jangan mencuri, karena mencuri itu perbuatan yang tidak bagus, merugikan orang. Jangan membunuh, karena membunuh manusia satu sama saja membunuh semua manusia yang ada di dunia. Jangan berbohong, karena berbohong itu adalah racun yang tidak ada obatnya. Ketika bohong sekali, bohong 2 kali. Baru 2 kali. Ketika bohong 2 kali, bohong 3 kali. Lama-lama sudah pandai berbohong, tidak boleh memfitnah, karena memfitnah itu merugikan saudara kita. Itu agama kita baik. Mana ajaran yang mengajarkan seperti itu? Gak ada. Gak ada yang sunat loh. Gak tahu artinya sunat itu apa. Biarin aja deh kayak bagong. Tapi Islam itu mengajarkan dengan mulia. Kalau jalan-jalan yang bagus, yang lurus, karena jalan yang lurus yang baik, nggak bengkok-bengkok, jalannya nggak pincang-pincang, nggak seret-seret kakinya. Kalau makan jangan lupa baca Bismillah, karena Bismillah itu ada namanya Tuhan kita, supaya makannya jadi selamat. Yang tadinya beracun makanannya, baca Bismillah nggak jadi beracun, karena ada nama Tuhan kita. Begitu adik-adikku, insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah, orang-orang yang disayangi oleh Nabi Muhammad, orang-orang yang disayangi oleh Allah. Dipanjangkan umurnya kita, disehatkan badannya kita, diangkat derajatnya kita, diangkat kemuliaan kita, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diangkat penyakitnya, dibuang jauh-jauh. Hati diberikan hati yang suci, yang bersih, yang baik, yang lembut, dijauhkan daripada hati yang keras seperti batu. Dijadikan manusia-manusia yang selalu di dalam naungannya Nabi Muhammad, selalu dalam naungannya Rasulullah, selalu dalam ajaran-ajarannya Nabi Muhammad, dilindungi kita, diselamatkan di kehidupan kita, diberikan keselamatan di dunia, diberikan keselamatan di akhirat, sampai masuk ke dalam surganya Allah, diberikan kebahagiaan di dunia, diberikan kesenangan di dunia, diberikan kemuliaan, kebahagiaan, kesenangan dalam keridhaan-keridhaannya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, dalam junjungan dan lisan serta wasilahnya Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ila hadratil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ولجميع أولياء الله بصلوا في المشهد والمغارب ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والشهيدين الشهداء والصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العافية وتجعلنا علماء عاملين صالحين محمودين مباركين مهدوين مخلصين محسنين أينما كنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم بارك اللهم هيئنا وماتنا وإنا لحسن الخاتمة بعد أن في طاعتك وطاعتك رسولك يجعلنا يا رب.
Allahumma baiklah bimbang keselamatan fid dini wa fi'atan sejahna wa qablatan bil rizqi. Bimbang hati-hatana fid dunya wa fil akhirat ya teman-teman. Bimbang di hidayah wa fi syafaati Rasulillah sayyidina Muhammad. Bimbang di hidayah jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya rahman ya rahim wa du'atik wa tas'al maghfirah. Antu hibana ya Allah. Mahabbata Rasulillah wa mahabbataka ya rabbal alamin. Wa saddiq lana bil lisan. Bi syahadataini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hindati ajalina ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah terima dakwahnya saya. Kita semua diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.